Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 2 Juni 2023. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini kita mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita dan berilah senyuman kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tinggal di dalam Kristus dan berbuah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Putra Sirat 44 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan 12 dan Injil Markus 11 ayat 11 sampai dengan 26. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau kita membaca Injil hari ini saudara, mungkin kita sedikit kaget dan aneh. Kenapa Yesus mengutuk pohon ara? Dan lebih aneh lagi saudara, saat itu bukan musimnya pohon ara berbuah. Tetapi kenapa Yesus marah dan mengutuk pohon ara itu? Kalau kita tak memahami akan pohon ara saudara, kita akan sulit untuk mendapatkan jawabannya. Waktu itu memang bukan musim buah ara. Maka berkatalah Tuhan Yesus pada pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Maka seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Para murid yang melihat kejadian itu menjadi tercengang. Kita pun saudara akan mengerti sikap keras Tuhan Yesus itu jika kita memahami sifat pohon ara. Bagaimana pohon itu bertumbuh dan berbuah. Pada musim semi sebelum berbuah, pohon ara biasanya akan mengeluarkan daun-daun dan putik-putik yang bentuknya menyerupai buah kecil saudara. Putik-putik ini bisa dimakan dan akan gugur dengan sendirinya bila buah ara mulai muncul. Dan apabila ada pohon ara yang tidak mengeluarkan putik saudara, maka berarti pohon ara itu tidak akan berbuah. Sekalipun pada pohon itu daun-daunnya tumbuh lebat. Dalam Injil hari ini dikatakan Tuhan Yesus hendak mencari buah ara. Tetapi dikatakan di sana kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Sekali lagi saya ulangi saudara. Kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Markus 11 ayat 13. Yang dimaksud tampaknya putik-putik itu saudara. Dan ternyata dia memang tidak mendapatkannya. Dia hanya menemukan daun-daunnya saja. Inilah pangkal kata-kata keras Tuhan Yesus. Karena pohon ara itu berdaun tetapi tidak berbuah. Pohon ara berdaun lebat tetapi tidak berbuah adalah gambaran orang-orang yang rajin mengikuti ibadah formal saudara. Tekun menjalankan aturan-aturan keagamaan. Tetapi hidupnya tidak berbuah. Tidak membuat keadaan di sekeliling menjadi lebih baik. Kelihatannya saleh, tetapi kesalehannya itu kosong di mata Allah. Sebab ibadah memang bukan pertama-tama soal menjalankan rangkaian aturan keagamaan. Tetapi juga soal hidup sehari-hari. Dan justru disitulah letak nilai suatu ibadah. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Mental pohon ara yang berdaun lebat tetapi tidak berbuah ini saudara. Sampai saat ini sebenarnya masih kerap terjadi. Seperti orang-orang yang di luarnya kelihatan rohani sekali. Rajin dan taat melakukan secara baik. Melakukan acara dan aturan keagamaannya. Tetapi saudara, praktek hidup sehari-harinya penuh tipu daya dan kesewenangan.
Di mulut senang menyembah nama Tuhan dan mengutip ayat-ayat Alkitab. Tetapi saudaraku, di dalam hati dan pikirannya penuh sumpah serapah. Atau saudara-saudaraku, orang-orang yang aktif ke gereja tidak dengan motivasi karena mau dan terpanggil untuk melayani, tetapi karena semacam kompensasi psikologi daripada menegur atau demi mendapat pengakuan dan perhatian. Orang-orang seperti ini, saudaraku, biasanya suka memaksakan kehendak-kehendaknya. Pendapatnya tidak dapat dibantah, saudara. Terhadap orang yang tidak setuju, mereka akan menjauh, bahkan tidak jarang menganggapnya sebagai musuh. Mereka tidak akan berpikir cara yang mereka tempuh Kristiani atau tidak. Pokoknya saudara, keinginannya tercapai. Biasanya mereka sangat rajin, tetapi kerajinan itu kosong, saudara, karena tidak mendatangkan sukacita. Adakah kita termasuk mental pohon ara ini, saudara? Adakah kita termasuk golongan-golongan orang seperti di atas, saudara? Apakah pelayanan kita, ibadah keabsahan kita sungguh-sungguh berbuah dalam hidup keseharian kita dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Atau saudaraku yang terkasih, kita ini tidak lebih dari pohon ara berdaun lebat tetapi tidak berbuah. Banyak berbuat, banyak melakukan, banyak mengatakan, tetapi hasilnya kosong. Perenungan hari ini, saudaraku yang terkasih, mau mengingatkan kepada kita semua dan diajak untuk merefleksi diri kita, bagaimana pertumbuhan iman kita akan Yesus. Adakah kita berbuah dan dapat membagikan sukacita kita kepada sesama kita? Adakah kerajinan kita, ibadah kita ini dapat membawa sukacita penuh kepada semua orang? Jangan kita seperti pohon ara yang berdaun lebat tetapi tidak berbuah. Maka celakalah kita jika kita seperti ini, maka kita pun akan terkutuk. Waktu Tuhan masih ada bagi kita, saudara. Semuanya belum terlambat kalau kita mau bergerak untuk bertumbuh. Tinggal dalam Kristus dan berbuahlah. Kita mau hidup dalam komitmen kesetiaan dan ketaatan di dalam Yesus. Mau berpegang teguh pada firman-Nya dan mau melakukannya. Kita mau bersama-sama saudara seiman, saling meneguhkan, hidup bersatu di dalam Kristus. Dan kita mau bersama-sama bertumbuh, berkembang, berbuah. Sehingga kita dapat menciptakan sukacita damai di sekitar kita. Yesus Tuhan, kami mau hidup bertumbuh dan berbuah menurut kehendak-Mu. Biarlah roh yang Engkau berikan kepada kami dapat memimpin dan menuntun kami agar mampu hidup di dalam Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.